Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari apa yang telah kita pelajari pada dua pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, al-Islam. Di sini pengarang hafizahullah taala membawakan suatu judul yaitu al-Islam, yang mana harus kita ketahui pertama sekali dari pelajaran tauhid tersebut. Apa itu makna dari Islam dan apa konsekuensi dari seseorang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Mal Islam, apa itu Islam? Al-Islamu lughatan, ya, Islam secara bahasa adalah al-istislamu wal inqiyad wal khudu', ya. Dia adalah penyerahan diri, wal inqiyad, ya, kemudian tunduk. Ya, di sini kalau di buku antum itu ada tertulis pakai dhat, ya, wal inqiyadu pakai dhat. Nah, yang benarnya adalah dia pakai dal. Wal inqiyadu, ya, tunduk, ya, ketundukan, wal khudu', kemudian kepatuhan, ya. Nah, ini yang disebut dengan Islam secara bahasa, ya. Kemudian wa syar'an, secara syariat yang dimaksud dengan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, ya, dia penyerahan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khulusu minasyirki, dan juga berlepas atau bebas diri ini dari kesyirikan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk, ya, mempraktekkan penyerahan diri tersebut dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan Islam secara syariat. Yang mana seseorang itu dia berserah diri kepada Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah tentukan baginya, menjauhi kesyirikan, kemudian melakukan ketaatan. Maka apabila seseorang dia mengaku Islam namun dia tidak taat, maka ini dipertanyakan keislamannya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ma mafhumul Islam wal iman idza tama'a dzikruhuma fi nafsin wahid. Nah, di sini pembahasan yang menarik, ya. Apa pemahaman dari Islam dan iman apabila dia disebutkan dalam satu konteks yang bersamaan? Ya, contohnya ada dalil, ya, satu dalil di situ disebutkan Islam dan disebutkan iman. Nah, apa maksudnya? Ya, maka di sini dijelaskan idza ijtama'a al-Islam wal iman fi nassin iftaraqa fil ma'na. Nah, apabila kalimat iman dan Islam ini dia ada dalam satu makna, dalam satu konteks, ya, maka maknanya berbeda. Ya. Kalau dia tergabung dalam satu makna, maka ya dalam satu cakupan tulisan, ya, atau dalil, dia maknanya berbeda. Fayuradu bil Islamil a'malu zahirah. Maka yang dimaksud dengan Islam pada konteks tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang zahir, ya, seperti salat, seperti zakat, ya, perbuatan-perbuatan yang zahir, ya, al-a'malu zahiratu minal ibadat, ya, perbuatan-perbuatan yang nampak di antara ibadah. Kas-shalah waz zakah, seperti salat, seperti zakat. Wa yuradu bil imani, ya, nah,
al-iman pada kalimat yang bersamaan dengan Islam tadi maksudnya adalah al-i'tiqadu al-batinah, ya. Dia adalah kepercayaan batin, ya. Kepercayaan kita atau kepercayaan hati kita kal imanu billahi taala, seperti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita pahami apabila dia terdapat pada satu konteks tulisan atau satu dalil kalimat iman dan kalimat Islam, maka maknanya berbeda. Islam dia maknanya adalah al-a'mal, ya, perbuatan yang nampak di antara ibadah. Adapun iman yang dimaksud dalam konteks itu adalah keyakinan, al-i'tiqadat, ya, al-batinah. Ya. Baik. Nah, buktinya apa atau dalilnya yang menunjukkan tentang hal tersebut, yaitu, ya, dalilnya adalah hadis Jibril annahu qal, ya, di mana hadis Jibril yang masyhur yang kita ketahui tentang Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Jibril ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mal iman?" Wahai Muhammad, apa itu iman? Atau, ya, fa akhbirni anil iman, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi." Ya. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, ya, dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kemudian dan juga kamu beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, ini yang dimaksud, ya, karena pada konteks hadis sebelumnya disebutkan ada kalimat Islam, ya, dalam dalil yang sama itu. Jibril juga bertanya tentang Islam. Nah, apa makna? Jadi dia disebutkan dalam satu hadis secara bersamaan iman dan Islam. Maka di sini maknanya terpisah masing-masing. Ya, iman di saat itu artinya adalah keyakinan kita, antu'mina billah, kamu yakin kepada Allah, beriman kepada Allah. Adapun Islam juga disebutkan oleh Nabi, waqal, ya, faman Islam fa akhbirni anil Islam, kata Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Ya. Nabi mengatakan, ya, yang Islam itu adalah syahadat, ya, alla ilaha illallah, ya, persaksian tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, kemudian membayar zakat, wa hajjul bait, kemudian berhaji ke Baitullah, wa shaum Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Yang mana Islam di sini disebutkan oleh Nabi adalah terdiri dari al-a'mal adh-dhahirah, ya, minal ibadat, amal-amalan yang nampak di antara ibadah. Baik. Maka selanjutnya kebalikannya. Nah, apabila iman dan Islam itu disebutkan, ya, wa idza iftaraqa fi nassin ijtama'a, apabila dia disebutkan secara sendiri-sendiri, maksudnya tidak digabung kalimat iman dan kalimat Islam dalam satu dalil atau satu nas, maka maknanya kebanyakan sama, maknanya sama, ya. Wa idza iftaraqa fi nassin ijtama, apabila disebutkan secara terpisah di dalam satu nas, maka maknanya sama, ya, maknanya berkumpul di situ, ya. Artinya apa? Fayashmala kullu wahidin minhuma ad-dinu kullah, yang mana arti dari masing-masingnya apabila disebutkan secara mustaqillah, secara sendiri-sendiri, maka maknanya adalah kullu wahidin minhuma ad-dinu kullah, yaitu agama ini secara sempurna. Ya, agama ini secara keseluruhannya. Ya, apa maksud dari iman adalah agama ini. Ya, apa maksud dari Islam adalah agama ini. Min usulihi wa furu'ihi wa min i'tiqadatihi wa af'alihi dhahirah wal batinah. Yang mana yang disebutkan di situ adalah dari setiap usul-usul dasar-dasar di agama ini, kemudian cabang-cabang dari agama ini, kemudian keyakinan-keyakinan di dalam agama ini, kemudian perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Jelas, ya? Mafhum? Ya, apabila disebutkan dia secara terpisah,
maka maknanya adalah agama Islam ini secara keseluruhannya, ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan, ya. Dalil tentang yang kita sebutkan di atas adalah perkataan Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittun, ya. Iman itu dia terdiri dari, ya, bid'un wa sab'un, ya, 71 cabang, ya. Au bid'un wa sittun, atau 61 cabang, ya, syu'batan. Fa afdaluha la ilaha illallah, maka yang paling afdalnya adalah la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq, ya. Dan yang paling ringannya, paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal hayatu syu'batun minal iman, dan malu bagian dari keimanan. Nah, di sini disebutkan kalimat iman, ya. Sementara disebutkan oleh Nabi seluruhnya dari bagian agama ini, menandakan bahwasanya apabila kalimat iman disebutkan dia secara tersendiri, ya, dipisah antara iman dan Islam, maka maknanya sama, yaitu cangkupan seluruhnya mengenai agama Islam. Baik, selanjutnya, ya, ma arkanul Islam ma dalilu ala ma taqul, ya. Nah, apa rukun-rukun dari Islam tersebut, ya? Tatkala kita sudah mengetahui apa yang disebut dengan Islam, ya, maka selanjutnya yang harus kita ketahui adalah apa rukun-rukun dari Islam tersebut, ya. Arkanul Islami khamsah. Rukun Islam itu, ya, sebagaimana yang kita ketahui ada 5, ya. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada sesembahan yang patut untuk diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah iqamus salah, ya, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga ita'uz zakah, membayar zakat, ya. Yang keempat wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima hajjul bait. Inilah 5 yang disebut dengan arkanul Islam, rukun Islam, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalilu ala dzalik hadis Jibril, yang sudah kita sebutkan tadi, ya, tentang tatkala Jibril bertanya apa itu Islam, lalu Nabi sebutkan apa? Rukun Islam. Nah, ini yang disebut dengan Islam, ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Nah, ini yang disebut dengan rukun Islam. Dan juga datang hadis lain dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi juga bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, ya, Islam ini didirikan atas 5 perkara atau 5 rukun yang kita sebutkan tadi, yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ini 5 yang disebutkan sebagai rukun Islam. Baik. Selanjutnya datang penjelasan dari pengarang hafizahullahu taala tentang rukun-rukun dari rukun Islam tersebut, ya. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Nah, apa makna dari 2 kalimat syahadat ini, ya? Apa makna dari 2 kalimat syahadat ini? Ya, ma makna la ilaha illallah? Yang pertama adalah la ilaha illallah, apa maknanya? Makna la ilaha illallah adalah artinya la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Tidak ada sesembahan yang benar, yang patut, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, ya. Baik itu fil ardi wala fis samai illallah. Baik dia zat tersebut di bumi, di langit, tidak ada yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya.
fahuwa ilahul haq, dan Allah tersebut adalah Tuhan atau zat, ya, atau ilah yang benar, ya, yang hak, bukan ilah yang batil, ya. Wa kullu ilahin ghairihi batil. Adapun sesembahan yang lain selain Allah seluruhnya, ya, kainan mankan, siapapun, baik dia malaikat, baik dia nabi, baik dia bintang, yang dijadikan sesembahan selain Allah, seluruhnya adalah batil, ada sesembahan yang batil. Wa ilahu ma'nahu al-ma'bud, dan makna dari ilah itu adalah al-ma'bud, zat yang kita ibadahi atau zat yang kita berikan penyembahan kepada zat tersebut. Ini yang disebut dengan ilah, ya. Jadi kalau seseorang menjadikan selain Allah sebagai ilah, berarti dia telah menjadikan zat selain Allah itu sebagai sesembahan. Baik. Yang selanjutnya adalah arkanu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini dia punya rukun juga, ya. Apa rukunnya, ya? Rukunnya ada dua, ya. Ini dicatat, ya. Rukunnya ada dua, di garis bawahi. Ya, la ilaha illallah lahu ruknan. La ilaha illallah ini dia punya dua rukun. Ruknul awal, rukun yang pertama adalah an-nafyu, ya. Ya, penafian, ya. Dari mana? Dari kalimat la ilaha, ya. Tatkala seseorang mengatakan la ilah, ya, di sini adalah penafian terhadap ma'bud seluruhnya, ya, sesembahan seluruhnya. Dinafikan bahwasanya tidak ada sesembahan. Makanya kita tidak boleh berhenti di kalimat ini, ya. Walaupun tidak sengaja kita mengucapkannya, kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja, la ilah, yang artinya adalah tidak ada sesembahan. Ya, ini namanya nafyu. Ini yang pertama, seseorang untuk sampai kepada tauhid, pertama rukunnya adalah dia menafikan seluruh bentuk sesembahan. Ya. Menafikan seluruh bentuk sesembahan, siapapun sesembahan tersebut. Kemudian dia mendatangkan rukun yang kedua, wa ruknus tsani al-itsbat. Setelah dia nafikan seluruh dari sesembahan, baru dia menetapkan bahwasanya hanya satu sesembahan yang berhak untuk diberikan ibadah dan diberikan sesembahan tersebut. Nah, ini namanya al-itsbat, penetapan. Kita nafikan seluruhnya, kemudian kita tetapkan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan untuk disembah. Nah, ini rukun dua yang harus terpenuhi bagi seseorang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, tidak hanya sekedar mengatakan saja, bahkan teriak-teriak la ilaha illallah sementara dia tidak paham maknanya, ya. Dia masih melakukan sesembahan kepada selain Allah, masih memberikan ibadahnya kepada selain Allah, ya. Mana nafinya? Ya, sementara syarat atau rukun dari la ilaha illallah yang pertama adalah dia menafikan seluruh sesembahan, lalu dia tetapkan sesembahan tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, mal muradu bin nafi wal itsbat. Apa maksud dari an-nafi wal itsbat ini yang menjadi rukun bagi la ilaha illallah tersebut? Nah, al muradu bin nafi, ya, yang dimaksud dengan nafyu tersebut adalah nafyul ilahiyyati amma siwallahi ta'ala min sairil makhluqat, yang dimana kita menafikan, meniadakan, ya, ilah, ya, ilahiyah, ketuhanan atau sesembahan zat yang patut diibadahi selain Allah Ta'ala min sairil makhluqat, dari seluruh makhluk-makhluk yang ada. Bahwasanya makhluk-makhluk ini dia makhluk, tidak ada padanya sifat ketuhanan dan tidak patut untuk disembah, ya. Wal muradu bil itsbat, dan yang dimaksud dengan itsbat, penetapan adalah itsbatul ilahiyyati lillahi wahdah, yang mana kita menetapkan ketuhanan tersebut hanya milik Allah semata. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat ketuhanan tersebut. Siapapun kainan mankan, siapapun dia, malaikatkah, nabikah, rasulkah, tidak ada pada diri mereka sifat ketuhanan. Apalagi pohon keramat, apalagi kuburan yang dikeramatkan, tidak berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan, ya, yang mana disembah, ya, diibadahi, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan an-nafyu wal itsbat, ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Ya. Bi anna Allah huwal haqq, ya. Demikian Allah lah yang hak untuk diibadahi, ya, sebagai Tuhan yang hak, yang benar, ya. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan adapun yang mereka seru, mereka berdoa kepadanya dari selain Allah, wal batil, dia adalah Tuhan yang batil atau Tuhan yang palsu, yang tidak ada pada diri mereka itu sifat ketuhanan, ya. Kemudian ma syurutu la ilaha illallah, apa syarat dari la ilaha illallah ini, ya. Dia memiliki beberapa syarat, ya. Syarat-syaratnya adalah, ya, la ilaha illallah laha sab'atu syurut, ya. Kalimat la ilaha illallah ini dia punya 7 syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang dia mengatakan la ilaha illallah, ya. Syarat yang pertama adalah al-awwal al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan, ya. Berilmu, ya, dengan makna la ilaha illallah tersebut, yaitu bahwasanya seseorang yang mengatakan la ilaha illallah maka dia menafikan seluruh sesembahan selain Allah, menafikan yang dijadikan sebagai Tuhan selain Allah, wa itsbatan, dan dia tetapkan hanya Allah yang patut untuk diibadahi satu-satunya. Faman talaffadha biha wa huwa la ya'rifu ma'naha wa muqtadaha fa innaha la tanfa'uhu li'annahu lam ya'taqid ma tadullu 'alaihi kalladhi yatakallamu bil lughatin la yafhamuha, ya. Maka bagi seseorang yang dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah wa huwa la ya'rifu ma'naha, sementara dia tidak tahu maknanya apa dari makna la ilaha illallah itu, bahwasanya maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah, ya. Wa muqtadaha, dan konsekuensi yang harus dikerjakan bagi seseorang yang mengatakan la ilaha illallah, dia punya konsekuensi. Setelah dia katakan la ilaha illallah, maka dia harus kerjakan ini, dia lakukan ini, kepercayaannya begini, ya. Sementara orang yang mengatakan la ilaha illallah sementara dia tidak tahu maknanya, dia tidak tahu konsekuensinya, fa innaha la tanfa'uhu. Nah, kalimat la ilaha illallah yang dia baca tersebut atau dia ucapkan atau dia kejang-kejang dengan mengatakan la ilaha illallah tersebut, tidak ada maknanya. Li'annahu lam ya'taqid. Kenapa? Karena dia tidak meyakini la ilaha illallah. Tidak mungkin seseorang akan meyakini sesuatu yang dia tidak tahu artinya, ya. Ma tadullu alaihi kalladhi yatakallamu bi lughatin la yafhamuha. Sebagaimana seseorang yang dia berbicara, ya, tentang suatu bahasa yang dia tidak paham dengan bahasa tersebut. Anak-anak kita menggigau misalnya, dia tidak paham dengan apa yang dia ucapkan, maka tidak ada bermanfaat, ya, kalimat la ilaha illallah yang dia baca tersebut. Sementara Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, di dalam Al-Qur'an dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada zat yang patut untuk diberikan ibadah, ya, kecuali Allah Rabbul Alamin, ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-yaqin, ya, yakin, ya, wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war raib, ya. Yang mana dia adalah, ya, kesempurnaan ilmu, kamalul ilm, ya. Setelah kita mengilmui la ilaha illallah tadi, maka penyempurnanya adalah kita yakin, iman dengan la ilaha illallah tersebut, ya. Al-munafi lisyakki war raib, yang mana yakin ini yang akan merubah perasaan ragu kita dan perasaan was-was kita, ya. Keraguan-keraguan yang ada dalam hati kita akan tersingkir dengan keyakinan yang kita tanamkan pada kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ats-tsalits al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Kemudian kita ikhlas, ya. Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah tersebut, ya. Yang mana ikhlas ini dia al-munafi lisyirki, yang mana dia menjadi, ya, pengobat, ya, pemberantas
kesyirikan tersebut. Tatkala seseorang ikhlas mengerjakan di antara ibadah, maka akan tersingkir dari dirinya ria, akan tersingkir dari dirinya segala bentuk kesyirikan. Dia ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, maka di saat itu dia menyingkirkan segala bentuk kesyirikan. Wa huwa ma tadullu alaihi la ilaha illallah. Dan ikhlas ini adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut, ya. Yang mana maksudnya adalah mengikhlaskan seluruh ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, ar-rabi' as-sidqul mani'u minan nifaq, ya, yang mana kita, ya, membenarkan, ya, kita membenarkan apa yang Allah kabarkan, kita benarkan. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an kita benarkan, ya. Yang mana pembenaran ini dia menjadi penghalang dari sifat nifaq, ya, dari sifat munafik, ya. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim ghaira mu'taqidina limadluliha. Yang mana orang-orang munafik ini dia mengatakan dengan lisannya la ilaha illallah, ya, saya Islam, ya, sementara ghaira mu'taqidin, yang mana mereka tidak ada keyakinan sedikit pun di dalam hati mereka, ya, tidak yakin, ya, hati mereka tidak meyakini segala bentuk konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut, ya, dari kemusliman orang tersebut, ya. Maka kita membenarkan, ya, agar kita terlindung dari sifat nifaq tersebut. Kemudian yang kelima, al-khamis, ya, al-mahabbah, ya, kecintaan, ya, kecintaan li hadhil kalimati wa lima dallat alaihi was-sururu bidzalik, ya. Mencintai kalimat ini dan segala bentuk yang ditunjukkan atau konsekuensi dari kalimat ini. La ilaha illallah, kita membenarkan, ya, kita mencintai apa yang diperintahkan Allah. Karena cinta kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, ya. Bi khilafi ma alaihil munafiqun, yang mana ini menyelisihi apa yang dikerjakan oleh orang-orang munafik, ya. Mereka tidak mencintai, ya, apa yang mereka ucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Buktinya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka ini berdiri untuk salat, ya, datang melaksanakan salat, maka mereka salat dengan malas, ya. Kenapa? Tidak ada rasa cinta bagi mereka terhadap apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah bebankan kepada mereka. Tidak ada rasa cinta. Betapa banyak di antara manusia mereka terbebani dengan ibadah yang Allah wajibkan. Ya, ini di antara tidak adanya cinta mereka kepada la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang keenam, as-sadis, al-inqiyadu bi ada'i huquqiha wa hiya al-a'malul wajibatu ikhlasan lillahi wa talaban limardatiha wa hadha huwa muqtadaha. Yang keenam adalah, ya, patuh, ya, dengan mengerjakan hak-hak dari kalimat la ilaha illallah, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita tatkala kita sudah mengatakan la ilaha illallah, ya. Apa kewajibannya? Wahiyal a'malul wajibah, yaitu ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Kita kerjakan, kemudian ikhlasan lillah. Kita ikhlas ibadah tersebut hanya kita berikan kepada Allah, ya. Ikhlasan lillah, yang mana ikhlas karena Allah. Wa hadha huwa muqtadaha, dan inilah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Seseorang dia patuh, dia tunduk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, kemudian dia cinta dengan perintah tersebut, ya. Dia benarkan, ya, kemudian, ya, dia kerjakan dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Setelah dia kerjakan, ya, dia menunjukkan perbuatan tersebut, ibadah yang dia kerjakan hanya untuk Allah. Apapun bentuk ibadah yang dia kerjakan hanya diberikan kepada Allah. Ya. Yang ketujuh, ya, atau yang terakhir dari syurut la ilaha illallah adalah al-qabulul munafi al-munafi lirrid, ya. Menerima, ya, menerima seluruh apa yang Allah perintahkan, menerima kalimat la ilaha illallah, ya. Ini adalah penghalang kita dari rid, ya,
keluarnya kita dari Islam, ya. Kita terima. Seseorang yang tidak mau terima, maka dia bisa keluar dari Islam, ya. Allah katakan, ya, seseorang yang dia menolak misalnya di antara rukun iman, dia tidak percaya tidak ada takdir, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang dia kufur terhadap iman walaupun hanya satu saja, ya, faqad habita 'amaluhu, maka dihapuskan seluruh amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Maka seseorang, ya, dia mengerjakan kesyirikan, ya, maka dia terancam, ya. Apabila syirik besar, dia bisa keluar dari Islam, ya. Maka seseorang menerima konsekuensi dari Islam tersebut, dari konsekuensi dari la ilaha illallah, dia akan terlindung dari keluarnya dirinya dari agama Islam, ya. Wa dzalika bil inqiyadi li awamirillahi wa tarki ma nahaa anhu. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan mengerjakan, patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Itu 7 dari apa yang kita sebutkan tentang syarat-syarat dari la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, ma fadailu kalimat la ilaha illallah. Apa keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini, ya. Konsekuensinya besar, maka dia sesuai beriringan dengan manfaatnya yang begitu besar, ya. Banyak di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan dari kalimat tauhid tersebut, ya. Fadailu kalimat la ilaha illallah katsiratun wa jalilatun minha, ya. Keutamaan dari kalimat la ilaha illallah, ya, fadilahnya banyak sekali dan mulia-mulia, ya. Keutamaannya sangat mulia, sangat banyak, ya. Di antaranya adalah yang pertama, annaha afdalud dzikr, ya. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat zikir yang paling afdal, ya. Di mana Nabi mengatakan, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdala dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah, ya. Sebaik-baik zikir itu adalah, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah, dan yang paling baik atau paling afdal di antara doa adalah alhamdulillah, ya. Kemudian yang kedua, wa annaha ta'simud dama wal mala fid dunya wa tuharrimul i'tida'a alaihima wa intihakuhuma bighairi haqqin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana kalimat la ilaha illallah ini, apabila seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka harus dilindungi darahnya, tidak boleh ditumpahkan tanpa hak, dilindungi hartanya, ya. Tidak boleh diambil hartanya, ya. Haram hukumnya kita mengambil harta saudara kita sama muslim, ya. Diharamkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, ya. Dalam riwayat lain dikatakan fa idza fa'alu dzalik, apabila dikerjakan hal tersebut, dia ucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, ya, maka dilindungi dariku darahnya, tidak boleh ditumpahkan, dilindungi harta-hartanya kecuali dengan hak, ya, hak di dalam Islam, ya, yang mana seseorang boleh dijatuhkan darahnya, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath, tidak boleh menjatuhkan darah seorang muslim kecuali 3 perkara, ya. Ini yang disebut dengan hak tersebut, ya. Apa itu? As-sayyibuz zani, orang yang berzina yang dia sudah mencicipi pernikahan, ya. Wa nafsu bin nafsi, kemudian yang kedua orang yang membunuh orang lain, ya, maka hukumnya adalah qisas, ya. Kemudian wa tariku lidinihi mufarriqul jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam, maka hukumnya adalah dia dibunuh, ya. Tapi ini seluruhnya yang menegakkan adalah hakim, ya, pihak yang berwenang, bukan main hakim sendiri, ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya
kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik apapun alasannya dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau sudah dikatakan la ilaha illallah, maka haram bagi kita untuk mengganggunya. Ya, tidak akan ingat bagaimana kisah Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid, ya, yang tatkala dia membunuh dalam satu perperangan, ya, seseorang yang mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dianggapnya bahwasanya lawannya ini mengucapkan la ilaha illallah karena dia takut akan dipenggal, akan dibunuh oleh Usamah bin Zaid, ya. Tapi sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan, aqataltaha ba'da an qala la ilaha illallah, diulang-ulang oleh Nabi, apakah engkau membunuh seseorang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Ya. Bahkan Usamah bin Zaid mengatakan, seandainya aku tidak muslim hari itu. Ya, tidak boleh. Ya, seseorang mengatakan la ilaha illallah, maka harus dijaga, ya, darahnya, ya, harus dijaga hartanya. Maka Islam tidak pernah sejalan sedikit pun dengan terorisme dan segala macam radikalisme yang disebutkan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah yudkhilullahu bihal jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, ya, man kana al-akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surga. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelum ini, ya. Kemudian ma makna syahadati anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya yang kedua, bagian yang kedua dari kalimat la ilaha illallah, yaitu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya dan utusannya, ya. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah inna haqiqata syahadati anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia adalah tadammanu umuran minha, ya, hakikat dari persaksian seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah hamba Allah dan rasulnya mencakup beberapa persoalan, ya. Persoalan yang pertama adalah al-awwal, ya, yang pertama al-imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad. Ya, kita mengimani atau meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Kalau dia hamba Allah, la yu'bad, maka dia tidak boleh diibadahi, dia tidak boleh disembah. Wa rasulun la yukadzab, walaupun dia hamba Allah, tapi dia adalah rasul yang Allah utus. Kalau dia rasul, menandakan apa yang dia bawa adalah berasal dari Allah. Berarti kabar yang dia bawa dari Allah tidak boleh didustai. Ya, harus dibenarkan, harus diterima. Ala ra'si wal ain, di atas kepala kita, di atas mata kita, harus diikuti. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya, tidaklah Muhammad itu adalah seorang rasul, ya, utusan. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang mana telah datang rasul-rasul sebelum beliau, ya. Wa qaulihi ta'ala, qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul innama ana basharun. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar, manusia biasa seperti kalian, mislukum, ya, sama seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang mana diwahyukan kepadaku untuk disampaikan kepada kalian bahwasanya ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian, ya, sesembahan kalian adalah ilahu wahid, yang mana Tuhan yang Maha Esa, yang satu, yang dia tidak beranak, tidak diperanakkan, ya, tidak pula ada serikat baginya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, persoalan yang selanjutnya yang tercakup dalam wa anna Muhammadar Rasulullah adalah atsani ta'atuhu fima amar, ya, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap apa yang Nabi perintahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul", ya, taati Allah dan taati Rasul, ya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah", barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar, ya, membenarkan segala bentuk yang dia kabarkan. Apa yang dikabarkan Nabi kita benarkan, ya. Tidak malah kita pertanyakan, ya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan mentazkiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, dengan berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah hawa nafsunya, melainkan in huwa illa wahyu yuha, melainkan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad tersebut. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Allah. Makanya Nabi disebut sebagai Rasulullah, utusan Allah. Maka apa yang dibawa Nabi itu adalah yang diperintahkan Allah, maka ala ra'si wal ain, di atas kepala, di atas mata kita, kita benarkan dan kita ikuti. Kemudian yang keempat, ya, persoalan yang keempat yang tercakup dalam wa anna Muhammadar Rasulullah adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar, ya, menjauhi, ya, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijauhi, ya, sebagaimana sabda beliau, ya, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang, ya, diperintahkan datang dari Rasul seluruhnya fakhuduhu, ambil, ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Adapun yang dilarang tinggalkan, ya. Kemudian yang kelima, alla yu'badallahu illa bima syara', ya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Alla yu'badullah, tidaklah kita beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana tata cara ibadah yang paling sempurna, yaitu ibadah Nabi, ya. Maka kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segi ibadah, ya. Tidak malah menyelisihi beliau, ya. Ini bentuk konsekuensi kita mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Utusan itu dia untuk ditaati, tidaklah seseorang itu diutus kecuali untuk ditaati, ya. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengerjakan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada di dalamnya perintah, tidak ada urusan kami ini, ya, dalam persoalan agama, ya, dia buat hal yang baru, fahuwa raddun, maka dia tertolak, ya. Baik, ya. Ini dari kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Nah, kalimat ini dia disatukan dalam satu rukun, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia tidak dipisah? Kenapa tidak dijadikan sebagai rukun tersendiri? Rukun pertama adalah la ilaha illallah, rukun kedua adalah anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia dijadikan satu kesatuan? Ya, kenapa digabung dua hal ini? Ya, maka jawabannya adalah dua ini adalah konsekuensi dari amal kita, atau syarat yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dari amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yang pertama adalah, ya, bahwasanya kita ikhlaskan ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Seluruh ibadah yang kita laksanakan hanya untuk Allah. Kemudian kita ibadah kepada Allah tersebut sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ajarkan. Ya, itu konsekuensinya. Kita katakan la ilaha illallah, berarti ibadah kita milik Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, berarti Muhammad yang membawa agama ini, yang membawa risalah ini, berarti kita harus mencontoh kepada beliau dalam melaksanakan apapun bentuk ibadah, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Masih ada waktunya? Ya, habis waktunya, ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Wallahu taala a'lam.
Ya, silahkan siapa ini? Ya. Muhammad Fawaid. Nah, Ustaz, izin Tafadhal. bertanya. Berarti kan Kaifa itu halukum? bikhairin Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, hayakumullah. Nah, Ustaz, syukran. Tafadhal. Ya, tafadhal. Tadi kan disebutkan kalau apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu kan itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apakah yang dimaksud itu hanya Al-Qur'an atau juga hadis, Ustaz? Apakah semua Ya. sabda Nabi yang hadis itu juga merupakan wahyu dari Allah? Terima kasih. Baik. Iya. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu seluruhnya bukanlah perkataan pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan sesuatu permasalahan tatkala Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada beliau, menandakan hadis beliau adalah atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Betapa banyak hadis-hadis yang kita lihat, ya, di mana para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu pertanyaan. Lalu tatkala ditanyakan kepada beliau, Nabi diam. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu apa-apa. Ya. Lalu tatkala Allah turunkan wahyu, Allah jelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barulah Nabi jawab. Ya. Nabi diam sejenak, kemudian baru Nabi jawab. Nah, inilah diantara yang Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi itu adalah hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Coba lihat, ya, kabar-kabar Nabi, ya, tentang orang-orang yang hidup di akhir zaman, maka kita dapati pada saat sekarang ini Nabi mengatakan, ya, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muzlim, ya, segera kalian beramal sebelum datang malam yang kelam, ya, sebelum datang fitnah bagaikan malam yang kelam, ya. Ini yang kita rasakan pada akhir zaman ini, ya, fitnah di mana-mana, ya. Bagaimana Nabi tahu? Ya, Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wallahu taala a'lam, ya, mungkin ringkas saja, ya. Silakan yang lain, ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa tadi yang ya, silakan kalau waktunya habis, ya. Bagi yang ingin keluar silahkan, ya. Kalau ada hajat, ya, yang ingin diselesaikan silahkan. Ya, tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau antum istifadah, tafadhal, ya. Silahkan. Izin bertanya, Ustaz. Bertanya lagi. Iya, tafadhal. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas ilmu yang telah disampaikan. Ana izin bertanya, Ustaz, mengenai apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi Ana pernah ini, Ustaz, ditambah. Misalnya tatkala seseorang non Islam, Ustaz, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan beliau itu menantang, Ustaz, apa? Dan beliau itu menantang saling mengucapkan, beliau menantang anak ini, Ustaz, untuk mengucapkan selamat Natal. Dan di sisi lain beliau katanya mengucapkan ini, Ustaz, mengucapkan syahadat gitu. Itu bagaimana, Ustaz, cara menyikapinya, dan juga bagaimana keadaan syahadat beliau, Ustaz? Karena kan syahadat kan termasuk salah satu syarat untuk masuk Islam, Ustaz. Mungkin itu yang Anda tanya, Ustaz. Jazakallah khairan. Menantang ini maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi bagaimana? Menantang. Maksudnya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah lalu dia menantang, bagaimana? Nah, Ustaz, seperti itu. Iya, menantang maksudnya dalam konteks apa ini? Ini, Ustaz, kan beliau itu kan ini menantang anak untuk mengucapkan misalnya kayak kemarin tuh selamat Natal gitu, Ustaz.
sebagai bentuk toleransi mungkin Baik, lagi. baik. Ya, haram hukumnya tidak boleh. Ini istihza ya. Ini berolok-olok ya dalam persoalan agama. Ya ini saya ucapkan la ilaha illallah dan dia sama sekali tidak masuk Islam. Sama sekali tidak masuk Islam. Dia ingin bermain-main dengan agama tersebut dan haram hukumnya kita mengikuti permainan mereka. Ya. Haram hukumnya kita mengikuti. Kemudian saya sudah ucapkan la ilaha illallah, maka antum coba ucapkan selamat Natal. Ya. Saya berani kok mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sekarang antum bagaimana? Berani enggak ucapkan selamat Natal? Haram ya akhi, enggak boleh. Ya. Tak boleh kita melayani hal seperti ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan itu, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh seperti ini ya berbicara kepada mereka perkara-perkara yang seperti ini, qalu salama. Ya dia tinggalkan. Dia tidak layani, ya. Maka tidak boleh ya. Ya, dan dia sama sekali tidak masuk Islam dari ucapannya tersebut. Ya. Wallahu taala alam. Yang lain. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tafadhal. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Wa antum Ustaz? Khair Ustaz. Insyaallah. Hayakumullah. Waalaikum Ustaz. Assalam. Indakum soal am soal? An soal. Soal am soal? Soal Ustaz. Soal ya. Bi hamzah atau bi ain? Soal. Bi ain Ustaz. Bi ain? Naam Ustaz. Hal araftum ma'naha? As-su'al bi'ain maknaha ingus. Ingus. Bi hamzah berarti Ustaz. Apa? Bi hamzah ya. Baik. Hayakumullah. Tafadhal. Nah, Ustaz. Barakallahu Ustaz. Ustaz, mengenai itu Ustaz, man akhiru kalami la ilaha illallah, itu apakah dia ketika mengatakan itu benar-benar memahami dari perkataan itu atau ya hanya ucapan aja Ustaz? Apakah sudah dia langsung masuk surga? Itu bagaimana Ustaz? Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, tatkala dia sakarat ya, lalu dia katakan la ilaha illallah, makanya kita juga diperintahkan ya. Maka kalau lihat orang sekarat itu bukan foto-foto, bukan juga histeris ya. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, talqinkan calon mayat kalian itu dengan la ilaha illallah agar bisa dia ikuti. Maka kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, maka diam. Kalau dia masih berbicara, talqinkan lagi. Tidak diajak bicara yang lain ya. Ya, ini agar kita mendapatkan faedah akhir dari kalimat itu la ilaha illallah. Dan kondisi di saat itu, ikhwani fillah, kondisinya tidak bisa kita gambarkan pada saat sekarang ini. Kita biasa-biasa saja kita ucapkan la ilaha illallah. Di situ mauqifun sa'bun ya. Kondisi yang sulit ya. Kita dalam sakaratul maut, menahan sakit ya. Lalu kita dihadapkan dengan gangguan syaitan, mencoba memalingkan kita dari kalimat Allah agar kita menjadi sahabatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah di tempat tersebut, pada kondisi tersebut, tentu orang-orang yang dia melaksanakan apa yang menjadi ketentuan la ilaha illallah. Orang yang dia melaksanakan ketentuan la ilaha illallah, pasti dia sudah mengerti apa maksudnya. Karena tidak mungkin orang yang mengerjakan sesuatu yang dia tidak paham akan sesuatu tersebut. Pasti orang yang mengerjakan itu adalah orang yang dia paham dengan la ilaha illallah tersebut. Dan orang yang mengerjakan la ilaha illallah, pasti dia mencintai dan paham dengan la ilaha illallah tersebut. Makanya tuntutannya adalah
bimuqtadaha, ya, dengan konsekuensinya yang kita jalani. Kita paham la ilaha illallah tapi kita tidak realisasikan, ya, maka percuma juga. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Tapi adalah ilmu, ya, kemudian amalum bih, ya, berilmu kemudian mengerjakan amal dengan ilmu tersebut. Orang yang dia beramal tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ad-dallin, orang-orang Nasara. Kemudian orang yang dia berilmu tapi tidak beramal, paham la ilaha illallah tapi dia tidak realisasikan, maka disebutkan di situ maghdub, dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, ya. Nah, dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah di akhir adalah orang-orang yang dia memang menjalani konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut, ya. Wallahu taala alam. Yang terakhir, tafadhal. Assalamualaikum. Ya masyarakat syabab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal. Ya, Afwan Ustaz. Hayakumullah. Mau tanya, kan ada hadis qudsi itu yang dari Allah langsung katanya Ustaz. Ini mungkin agak melenceng. Cuma mau ditanyakan, itu kenapa nggak turun lewat Quran Ustaz? Kan Quran juga dari Allah langsung, kan hadis qudsi juga dari Allah langsung. Ya. Kenapa itu nggak diturunkan lewat Al-Quran? Ya. Nggak dimasukkan dalam Quran? Ya. Ya. Baik. Yang pertama, wallahu taala alam, ya. Nah, pertama adalah ini untuk semuanya, dengarkan ya, untuk semuanya. Ini faedah untuk semuanya. Di antara adab, ya, kita bertanya, bukan bertanya sama ana ya, tapi adabnya dalam tentang apa yang Allah kerjakan, maka kita tidak bertanya kenapa Allah kerjakan begini, kenapa tidak begini, ya. Ini bagi seorang penuntut ilmu, maka tidak boleh kita bertanya seperti itu. Yang boleh kita tanyakan adalah apa hikmahnya, ya. Apa hikmahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la yus'alu amma yaf'alu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah Allah itu ditanya kenapa Allah perbuat begini, kenapa begitu, ya, melainkan mereka manusia yang akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, itu dasarnya. Itu yang pertama. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, apa hikmahnya? Wallahu taala alam apa hikmahnya. Tapi di antara apanya yang dapat kita lihat adalah Al-Qur'an itu dia penjelasan-penjelasan yang mujmal, yang umum, ya, yang umum. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ berfungsi sebagai tafsil, sebagai penjelas dari Al-Qur'an tersebut, ya, sebagai penjelas. Adapun hadis qudsi, dia artinya adalah hadis, ya, yang maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berbeda antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Hadis Al-Qur'an kita baca dapat pahala, ya. Hadis qudsi dibaca, ya, dia tidak ada pahala sebagaimana bacanya Al-Qur'an. Kemudian hadis Al-Qur'an boleh dibaca dalam salat, hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam salat, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Mungkin itu saja, ya. Barakallahu fikum, ya. Terima kasih atas segala perhatian antum, mudah-mudahan berkah. Kemudian ulang-ulang, ya, apa yang sudah kita pelajari, ya. Zadakumullahu hirsan, ya. Semoga Allah tambah semangat antum dalam belajar. Allah lipat gandakan pahala antum, ya. Allah balasi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma amin. Khalas, ada lagi? Yakfi Ustaz. Ya, selesai ya? Nah, Nah, baik. Barakallahu fikum. Itu saja, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fiik.